mengawali sejarah kerajaan Singasari, setidaknya menurut kitab para raton. Demi hasrat memiliki Ken Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, merebut dan memerdekakan Tumapel dari kerajaan Kediri, lalu bertakhta sebagai raja pertama Singasari sejak tahun 1222 Masehi. Bukan hantu. Oh. Sebenarnya kakek ini siapa? Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. H.M. Nasruddin Ansori, CH, melalui neopatriotisme, Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa, 2008 menyebutkan, kerajaan yang semula bernama Tumapel ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sosok Ken Arok, Ken Dedes, maupun Tunggul Ametung hanya termaktub di kitab para raton. Sedangkan negara Kertagama sama sekali tidak menyebut nama-nama itu. Tafsiran para raton dan negara Kertagama kerap dijadikan rujukan untuk menelusuri riwayat Singasari maupun kerajaan penerusnya, Majapahit. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun, Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Kali gede lawan kali cilik, kersane pansami, jebul samudra agung. Awal sejarah kerajaan Singasari setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tumapel pada 1222 M itu juga. Para raton menyebut Ken Arok menyandang gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Ayo bangun! Siap tempur! Para raton menyatakan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singasari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Dikutip dari karya Made Urip Dharmaputra berjudul Sanatana Dharma, 2020, Logawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Logawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Logawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Logawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi, di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, Ken Dedes. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu, terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Logawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Siapapun lelaki yang bisa mengawini wanita Nariswari bakal menurunkan raja-raja besar. Nariswari? Ya. Aja! Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, Ratu yang Agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya,
laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar, ucap Logawe. Jangan sampai ditinggalkan. Pembunuhan Tunggul Ametung mendengar kata-kata Logawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Logawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Logawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Gandring namanya. Sebagai seorang Brahmana, Logawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat, wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Bangun sambaran. Bapak angkatmu memang pintar mencarikan kesibukan buatku. Setelah mendapatkan keris ampuh bikinan Empu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumbang kini sekitar Blitar. Namun, lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada 1222 Masehi itu. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo. Semuanya, tanpa harus menukar dengan keris itu. Cukup pinjamkan selama setahun. Tapi jangan bilang kalau keris itu milikmu. Bagaimana? Asal, belum jadi. Gila. Ini bukan kesembarangan. Jangan dipakai. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kebo Ijo. Setan-setanku Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Menukil isi kitab para raton mengisahkan pernikahan tersebut sebagai berikut. Mereka berdua saling mencintai Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati, nama sebutannya Panji Anengah. Para raton juga mengisahkan, Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung nantinya mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam. Pada 1247 Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok, juga dengan keris Empu Gandring.
Tahun 1247 itu, tulis para raton, Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Regola, serta Dewi Rambi. Menurut para raton, Tohjaya nantinya membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati, juga dengan keris Empu Gandring, pada 1249 M. Selanjutnya, Tohjaya bertakhta sebagai penguasa kerajaan Singasari.